Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hendrik Martadinata Haryanto. Tetap di dalam channel YouTube Hendrik Martadinata Haryanto, dan hari ini kita akan kembali dalam kelas pajak. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa kembali lagi gitu ya rekan-rekannya di dalam kelas pajak. Dan tentunya pertama-tama kita pasti selalu mengucapkan puji dan syukur ya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya saya juga wajib memberikan salawat serta salam kepada junjungan agama saya, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Rekan-rekan, hari ini tentunya kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Jadi semoga materi yang kemarin untuk teman-teman cukup jelas, dan seperti biasa rekan-rekan, kalau belum cukup jelas, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di komen gitu ya rekan-rekan, dan pasti insya Allah akan saya usahakan saya jawab gitu ya semua pertanyaan teman-teman. Cuman mungkin teman-teman butuh waktu ya, karena mungkin kalau banyak pertanyaan ya mungkin butuh waktu, tapi kalau tidak akan segera saya jawab. Tentunya teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, teman-teman tolong jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like gitu ya, komen dan share gitu ya, karena semua itu gratis dan tentunya bermanfaat buat teman-teman. Dan tentunya teman-teman sudah membantu mendukung menyebarkan salah satu video edukasi ya dalam segi keilmuan, tentunya dalam kesempatan kali ini dalam keilmuan di bidang pajak. Nah teman-teman, sekarang saya sudah kembali lagi ke kediaman saya, ke tempat utama saya gitu ya rekan-rekan, dimana yaitu di rumah saya sendiri gitu ya teman-teman. Sebelum saya logo itu saya ubah tidak seperti yang video sebelumnya ya. Kalau video sebelumnya teman-teman pasti tahu waktu itu saya cerita kalau saya lagi di kampung ya istri saya gitu ya teman-teman ya, tapi saya usahakan tetap bisa rutin menayangkan video-video edukasi dan video-video yang bermanfaat gitu ya untuk teman-teman terima. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah kembali ke kediaman saya, dan tentunya saya akan lebih semangat lagi untuk menyampaikan video atau kelas pajak kita teman-teman. Nah jadi setelah kemarin ini teman-teman ya, kita kan kemarin sudah membahas subjek pajak ya. Kalau teman-teman ingat, subjek pajak itu adalah intinya adalah orang yang baru disasar untuk menjadi wajib pajak. Jadi teman-teman, antara subjek pajak dengan wajib pajak itu beda ya. Subjek pajak dengan wajib pajak itu beda. Nah kalau wajib pajak ya tentunya orang yang sudah wajib membayar pajak atau melaksanakan kewajiban pajak. Tapi kalau subjek pajak itu belum wajib melaksanakan kewajiban pajak. Nah kemarin teman-teman kita sudah mempelajari apa saja itu subjek pajak gitu ya, bahwa subjek pajak itu ada 3 jenis, adalah orang asli yang dari Indonesia, lahir dari orang tua Indonesia dan lahir di Indonesia, atau yang kedua adalah orang luar negeri yang tinggal di Indonesia lebih daripada 183 hari gitu ya, dalam waktu 12 bulan ya, itu juga menjadi subjek pajak dalam negeri. Atau yang ketiga adalah orang luar negeri yang punya niat untuk tinggal di Indonesia, itu juga berubah menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah seperti yang kemarin kita sudah bahas teman-teman, niat itu seperti apa ya? Tentunya niat yang bisa dibuktikan, bukan niat dalam hati ya. Kalau niat di dalam hati mungkin seperti perasaan kamu yang tidak bisa dimengerti olehnya. Kalau ini niat yang bisa kita mengerti. Nah niat yang bisa kita mengerti itu tentunya niat yang ada buktinya, yang bisa kita lihat, oh iya benar nih orang ini niat ya. Jadi tentunya seperti apa niatnya? Niat kalau dia tinggal di Indonesia ya tentunya mungkin dia bikin KTP, atau mungkin dia punya surat izin tinggal jangka panjang, atau mungkin dia terikat kontrak ya, ada pekerjaan di Indonesia yang lebih dari 183 hari dan seterusnya. Nah kalau sudah seperti itu berarti dia niat untuk tinggal di Indonesia, dan dari hari pertama dia sudah berubah menjadi subjek pajak dalam negeri. Dan rekan-rekan, kemarin kan saya materinya saya bantu dengan tulisan ya. Tapi setelah saya pikir-pikir kok tulisannya kayaknya kurang jelas ya. Jadi sekarang saya akan mencoba saya ganti tulisannya ke dalam format tulisan komputer gitu ya rekan-rekan, atau dalam format Excel. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami dan tentunya tidak terganggu dengan tulisan saya yang mungkin seperti tulisan zaman purbakala gitu ya rekan-rekannya. Jadi sekarang kita rekan-rekan akan melanjutkan materi kita gitu setelah tadi kita review sedikit. Nah rekan-rekan, jadi setelah kita menjadi subjek pajak dan kita paham subjek pajak, kita yakin bahwa kita semua ini adalah subjek pajak.
Karena kita semua teman-teman yang menyaksikan video tip saya hari ini pasti adalah orang-orang yang lahir di Indonesia atau mungkin bertempat tinggal di Indonesia sudah lebih dari 183 hari. Jadi kita yakin kita semua adalah subjek pajak. Dan kita yakin suatu saat kita akan menjadi wajib pajak. Teman-teman yakin nggak? Pasti akan menjadi wajib pajak. Pasti ya. Kenapa? Karena wajib pajak itu sifatnya wajib. Kewajiban pajak itu sesuai undang-undang yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Itu sifatnya wajib tuh teman-teman. Gitu ya. Jadi kita nggak mungkin nggak jadi wajib pajak gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya kalau Anda nggak mau jadi wajib pajak? Ah Pak, saya pokoknya nggak mau jadi wajib pajak lah. Saya nggak mau jadi wajib pajak. Gimana caranya? Ya gampang. Satu, jangan tinggal di Indonesia. Ya gitu. Jangan tinggal di Indonesia. Yang kedua bagaimana? Yang kedua, jangan punya penghasilan di Indonesia. Gitu. Jangan punya penghasilan di Indonesia. Nah, kalau Anda memenuhi kedua syarat itu, Anda tidak perlu menjadi wajib pajak Indonesia. Tapi kalau Anda masih tinggal di Indonesia, punya penghasilan, dan saya yakin pasti semua orang akan punya penghasilan, karena kalau enggak mau hidup dari mana ya, mau makan dari mana, gitu kan. Kalau sudah punya penghasilan, nah sangat besar kemungkinan Anda pasti akan menjadi wajib pajak. Nah sekarang rekan-rekan kita akan mempelajari kapan waktunya Anda atau kita semua di sini berubah ya dari subjek pajak menjadi wajib pajak. Jangan sampai salah, karena kalau salah Anda tidak sadar, Anda seharusnya sudah menjadi wajib pajak 3 tahun yang lalu, sampai sekarang Anda belum menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak, ya bahaya, Anda bisa kena sanksi. Ingat rekan-rekan, ini kita lagi bicara pajak yang semuanya itu diawasi dan penuh dengan sanksi. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan membantu ya seperti biasa, yang saya akan coba tuangkan dalam sebuah catatan biar teman-teman bisa lebih memahami. Jadi seperti ini rekan-rekan, sekarang saya tulis ya yang ada di atas ini gitu ya. Jadi kemarin kan kita sudah mempelajari tentang subjek pajak gitu rekan-rekan ya. Oh sebentar ya, tulisannya saya ganti dulu biar lebih jelas. Nah rekan-rekan, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang wajib pajak. Jadi teman-teman, sekarang kita mulai materinya. Nah saya langsung masuk ke catatan kita yang ada di sini di atas sini. Oke. Nah jadi teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas tentang subjek pajak. Gitu ya. Saya anggap ini sudah clear. Kalau ada yang belum clear, silakan sampaikan pertanyaan. Nah sekarang rekan-rekan, kita akan masuk ke sebuah pertanyaan. Kapankah Anda akan berubah menjadi wajib pajak nih teman-teman? Ini kita harus tahu nih, kapan Anda berubah menjadi wajib pajak. Jadi sebenarnya gini rekan-rekan, sebelum kita membahas wajib pajak, saya akan membahas satu hal dulu. Rumus wajib pajak. Sebenarnya rekan-rekan, rumus wajib pajak itu adalah subjek pajak. Subjek pajak itu siapa? Subjek pajak itu adalah kita, gitu. Subjek pajak itu adalah kita plus apa rekan-rekan? Objek pajak. Nah, sebelum kita masuk ke wajib pajak, saya akan masuk dulu ke poin objek pajak nih rekan-rekan. Di sini ya. Nah, objek pajak itu apa sih? Ya, objek pajak itu dalam bahasa kita sehari-hari, objek pajak dalam bahasa sehari-hari adalah disebut penghasilan rekan-rekan. Ya, disebut penghasilan. Nah ini rumusnya akan saya berikan warna yang lebih beda ya. Gitu ya rekan-rekan ya. Nah, penghasilan kalau menurut teman-teman itu apa? Mungkin teman-teman akan bilang penghasilan itu adalah gaji. Mungkin teman-teman akan bilang penghasilan itu adalah honor dari pekerjaan. Mungkin teman-teman akan bilang penghasilan itu adalah THR. Atau teman-teman akan bilang penghasilan itu adalah bonus. Atau mungkin fee. Atau apapun lah yang teman-teman terima saat ini, teman-teman akan bilang itu adalah sebuah penghasilan. Nah, jadi rekan-rekan, kita dalam rangka menjalankan kewajiban pajak, satu catatan yang harus Anda pahami adalah itu apa? Harus berdasarkan peraturan, rekan-rekan. Jadi logika kita sama logika peraturan itu harus beriringan. Gitu rekan-rekan. Logika kita
dengan logika peraturan itu harus beriringan. Kenapa harus beriringan? Ya karena kita memang menginduk ke peraturan. Memang betul akan banyak sekali nanti peraturan itu akan berubah sesuai kondisi yang terjadi atau sesuai logika-logika yang berjalan di lapangan. Tapi dalam hal-hal di awal ini peraturan itu menjadi hal-hal yang sangat penting. Nah, rekan-rekan, di dalam peraturan pajak disebutkan di undang-undang Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 rekan-rekan. Pasal 4 ayat 1 disebutkan apa? Bahwasannya yang disebut penghasilan itu apa rekan-rekan? Satu, apapun yang menambah kemampuan ekonomi. Nah, rekan-rekan, apapun yang menambah kemampuan ekonomi Anda itu disebut penghasilan. Jadi, contoh begini. Misalkan teman-teman lagi makan. Ya, lagi makan atau mau makan, baru mau membeli sesuatu. Tiba-tiba pada saat Anda, contoh misalkan Anda pengen beli sebuah kue saja di warung gitu ya. Ternyata sampai depan warung Anda lupa bawa dompet. Mau balik lagi ke kantor atau balik lagi ke kelas atau balik lagi ke kampus di mana yang dalam kondisi Anda saat itu, Anda malas karena mungkin Anda sudah berjalan cukup jauh lah, sekitar 5 menit. Anda kalau balik lagi aduh malas. Mau minjem, Anda mungkin juga nggak leluasa mau minjem gitu ya. Lalu Anda coba merogoh kantong, merogoh lain-lain, merogoh apa yang bisa dirogoh gitu ya. Nah, itu Anda mungkin menemukan uang 1000 di kantong. Oh, alhamdulillah nih ada uang 1000. Tapi ternyata kuenya harganya 2000 rekan-rekan. Lalu Anda bingung kan 1000 nggak cukup. Mau ngutang sama warung lebih malu lagi. Ngutang sama teman aja malu, apalagi ngutang sama warung gitu kan rekan-rekan ya. Nah, akhirnya waktu Anda lagi coba melihat-lihat di jalan atau Anda mungkin berdoa, tiba-tiba ya Tuhan tolonglah berikanlah kami jalan gitu ya. Berikanlah saya jalan. Tiba-tiba Anda melihat di jalanan itu ada uang 1000 juga yang tergeletak gitu. Lalu Anda lihat, wah ternyata rekan-rekan dari uang yang Anda ambil di jalan itu gitu ya, dari uang yang Anda ambil jalan itu ditambah uang yang ada di kantong Anda, itu kan teman-teman kan punya uang berarti ada 2000 ya. Nah, berarti 1000 yang Anda temukan di jalan itu menambah kemampuan ekonomis. Pada saat itu Anda makin kaya nggak 1000 rekan-rekan? Anda makin kaya 1000 kan? Berarti uang nemu itu adalah apa rekan-rekan? Penghasilan. Ya, kalau uang nemu saja disebut penghasilan, apalagi gaji, apalagi bonus, apalagi THR. Gitu rekan-rekan ya. Oke, jadi apapun yang menambah kemampuan ekonomis itu adalah penghasilan. Nah, yang kedua apa? Kan penghasilan yang kedua ya, yang disebut dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 adalah yang diterima dan diperoleh. Nah, rekan-rekan, sekali lagi selalu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwasannya kita dalam memahami undang-undang, kita dalam menjalankan undang-undang sebisa mungkin rekan-rekan Anda pahami memang sampai kata per katanya. Sulit nggak sih? Ya sulit lah ya. Apalagi rekan-rekan Anda tahu ya, RUU untuk harmonisasi peraturan itu sudah keluar. Dan itu ada 228 lembar. Rekan-rekan ada 228 lembar. Jadi luar biasa sekali ya. Tentunya kalau kita mau memahami kata per kata ya tentunya pasti ada mengalami kesulitan dan butuh waktu. Tapi ya kita usahakan sebisa mungkin lah ya. Nah, sekarang rekan-rekan kita kembali ke poin ini ya, kita kembali ke poin yang ada di poin nomor 2 ini. Yang diterima dan diperoleh itu apa maksudnya sih? Karena kita harus tahu biar kita jangan sampai salah dalam menjalankan peraturan itu, jangan sampai salah. Karena kalau kita kepedean ternyata salah, bahaya ya. Akhirnya sanksi lagi, denda lagi, uang-uang juga yang keluar, repot juga gitu rekan-rekan. Nah, yang diterima dan diperoleh kalau kita baca singkat itu seperti sama ya, seperti sama. Tapi ternyata rekan-rekan yang diterima dan diperoleh itu ternyata nggak sama. Karena kalau sama ngapain ditulis 2 gitu rekan-rekan. Kalau sama ngapain ditulis 2. Nah, jadi rekan-rekan sekarang saya jelaskan begini.
Ternyata rekan-rekan, yang dimaksud yang diterima itu begini. Saya ganti dulu ya rekan-rekan biar sedikit lebih beda tulisannya. Contoh misalkan saya menjual spidol, 2 buah spidol kepada Pak Handi misalnya. Harga 2 buah spidol adalah 10.000. Jadi kita rekan-rekan ya, jadi masing-masing spidol harganya adalah berapa rekan-rekan? 5.000 gitu ya. Oleh Pak Handi sudah dibayar 5.000. Yang satunya masih hutang. Nah rekan-rekan, berarti Anda jual 2 spidol kepada Pak Handi gitu ya rekan-rekan ya, tapi Anda baru terima 5.000, padahal harga 2 spidol itu adalah 10.000. Nah sekarang yang 5.000 itu Anda sebut apa? Yang 5.000 Anda sebut adalah yang diterima, betul ya. Yang 5.000 kita sepakat bahwa kita sebut yang diterima. Kata orang pajak, Henry, itu penghasilan. Yang 5.000 Anda terima itu adalah penghasilan. Kata saya, sepakat, karena saya terima, ya saya sebut itu sebagai penghasilan. Sudah itu saja, gitu kan? Kata petugas pajak, belum. Apa? Tak, penghasilan kamu bukan cuma 5.000, tapi penghasilan kamu adalah 10.000. Nah tentunya kita akan, loh kok bisa 10.000? Padahal kan yang saya terima cuma 5.000, gitu kan? Ya, saya nggak bisa dong, saya tetap mengakui penghasilan saya adalah 5.000. Kata pajak begini, nggak bisa, yang Anda akui sebagai penghasilan itu adalah tetap 10.000, walaupun yang 5.000-nya belum Anda terima. Saya bilang, apa dasarnya? Gampang, kalau Anda tanya, apa dasarnya rekan-rekan pajak mengatakan bahwa penghasilan saya 10.000? Gampang. Pada saat kita berjualan, berjualan dengan tunai, dengan cash, kita menjurnal akuntingnya apa rekan-rekan? Jurnal akunting apa? Pendapatan khas pada pendapatan. Nah, pada saat Anda menjual dengan piutang, ya, Anda mencatat apa? Piutang pada pendapatan. Nah, rekan-rekan, yang 5.000 yang belum dibayar oleh Pak Handi itu kan Anda berarti menjualnya dengan piutang. Anda mengakui piutang kan? Anda mengakui punya pendapatan yang belum dibayar orang lain, berarti kan Anda mengakui itu piutang. Jurnal apa? Piutang pada pendapatan. Kata orang pajak, Anda sendiri saja mengakui itu adalah pendapatan. Setelah kita jelaskan gitu kan kita cuma bisa bilang apa? Ya juga ya. Gitu ya rekan-rekan ya. Paling kita akan cuma ya juga. Itu rekan-rekan kalau Anda terbawa. Kalau Anda terbawa dengan apa namanya? Dengan pola pikir petugas pajak, Anda akan iya ya begitu rekan-rekan. Tapi jangan terbawa rekan-rekan. Kalau Anda sudah ke pojok seperti itu berhadapan dengan petugas pajak, apa yang bisa kita lakukan? Nah rekan-rekan, kalian sudah menyaksikan video-video saya kemarin, mungkin Anda akan memahami karena saya sudah beberapa kali memberikan tips and trick ya. Apa yang Anda lakukan kalau Anda sudah kejebak peraturan? Lewat peraturan Anda sudah nggak bisa bantah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai wajib pajak adalah Anda bisa mendekatkan dengan logika. Sekarang gini, Pak, logika aja deh Pak. Sekarang saya cuma punya uang 5.000. Yang 5.000-nya nggak dibayar-bayar oleh customer saya, ini nggak dibayar-bayar. Terus Bapak nagih saya pajak dari 10.000. Lah hitungan makannya saya bagaimana? Kalau Bapak misalkan bayar pajak, saya bayar pajak dari 5.000 itu adalah 1.000,
yang 4.000-nya adalah cukup untuk saya makan dan segala macam, sekarang saya harus bayar pajak 2.000 karena Bapak ngitungnya dari 10.000, 5.000, 1.000, 5.000, 1.000 lagi kan, berarti total 2.000. Akhirnya, tapi kan saya cuma punya uang 5.000, akhirnya 5.000 dikurangi 2.000, cuman ketemu 3.000 kan, 3.000 saya nggak cukup, akhirnya saya nombok. Bapak mau nanggung, betul peraturannya begitu Pak, tapi jangan melulu peraturan. Begitu rekan-rekan ya. Jadi kalau Anda sudah terpojok dengan aturan, yang bisa kita lakukan itu apa? Pendekatan logika. Ya, logika di kehidupan itu kan nggak bisa disesuaikan dengan peraturan semata-mata ya, gitu rekan-rekan. Oke ya. Nah, jadi rekan-rekan, yang diterima dan diperoleh itu maksudnya seperti itu. Yang diterima itu adalah yang Anda terima secara cash, yang diperoleh itu yang Anda terima secara keseluruhan cash maupun tidak cash. Makanya pencatatan kita di accounting itu kan disebut accrual basis, bukan cash basis. Di PSAK yang terbaru itu juga sudah dengan accrual basis, rekan-rekan. Nah, yang diterima dan diperoleh itu juga ternyata penjabarannya bukan cuma seperti ini, rekan-rekan. Penjabarannya bukan cuma seperti ini. Nah, tapi juga terhadap semua perputaran keuangan teman-teman. Semua perputaran keuangan teman-teman itu harus rapi ya, karena orang pajak itu kan sekali lagi mengawasi kita, mengawasi pajak-pajak kita, dan pajak kita itu berasal dari mana rekan-rekan? Berasal dari objek pajak. Objek pajak itu apa? Penghasilan, gitu rekan-rekan. Jadi Anda harus hati-hati dalam mengatur perputaran penghasilan Anda yang masuk ke rekening-rekening Anda. Jangan sampai banyak uang-uang mampir yang tidak bisa Anda pertanggungjawabkan. Hati-hati kepada ibu-ibu yang suka memegang uang arisan. Kenapa? Karena rekeningnya banyak uang masuk. Apakah orang pajak pada saat melihat rekening ibu itu, orang pajak akan bilang, oh ini mah pasti uang arisan ini, bukan uang gaji, tenang aja gitu. Apakah akan seperti itu? Tentunya tidak ya. Orang pajak akan menganggap ini adalah penghasilan, entah dari manapun asalnya ini penghasilan. Bisa nggak dijelaskan? Bisa, tapi Anda jadi perlu effort, Anda jadi perlu waktu, jadi perlu tenaga, jadi perlu pemikiran untuk menjelaskan. Dan kalau orang yang tidak biasa menjelaskan kepada orang pajak, orang yang tidak biasa dipanggil oleh petugas pajak itu rasanya deg-degan minta ampun, teman-teman. Deg-degan minta ampun gitu ya. Tapi ya kalau saya, karena saya sudah biasa bersinggungan, jadi saya santai-santai aja. Tapi kalau belum biasa, deg-degan minta ampun rekan-rekan. Nah, sebenarnya masih ada poin ketiga dan masih ada poin keempat, tapi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas 2 poin dulu rekan-rekannya biar tidak kepanjangan. Jadi rekan-rekan, pada intinya saya sedang membahas kita dari subjek pajak itu suatu saat akan menjadi objek pajak. Kita dari subjek pajak suatu saat itu akan menjadi objek pajak. Nah, sekarang rekan-rekan, kapan kita menjadi wajib pajak? Pada saat Anda sebagai subjek pajak sudah mempunyai objek pajak gitu ya. Jadi saya ulangi, kita sebagai subjek pajak suatu saat itu akan menjadi wajib pajak. Ya, wajib pajak. Ya, kapan kita akan menjadi wajib pajak? Pada saat Anda sudah mempunyai yang disebut objek pajak. Nah, objek pajak itu kita nggak bisa kira-kira sendiri. Objek pajak menurut undang-undang ini, di mana di Undang-Undang PPH nomor 36 pasal 4 ayat 1 disebutkan adalah 1. Apapun yang menambah kemampuan ekonomis. 2. Yang diterima dan diperoleh. Penjabarannya tadi sudah kita bahas. Nah, rekan-rekan, di video kita selanjutnya nanti kita akan membahas apa itu objek pajak untuk poin ketiga dan poin keempatnya, gitu rekan-rekan ya. Baik rekan-rekan, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan video ini. Semoga apapun yang kita bahas sampai dengan saat ini bermanfaat buat Anda, menambah informasi, memberikan pencerahan, apalagi kalau bisa menyelesaikan masalah. Tentunya saya sangat berharap semoga ilmu yang kita diskusikan di video ini, yang Anda terima di video ini, bisa Anda sebarkan lagi kepada teman-teman Anda yang lain. Jadi teman-teman, terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Kalau ada suara-suara, suara motor, suara anak-anak, ya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Semoga cukup jelas. Dan tentunya rekan-rekan, saya ingatkan kembali dan saya terima kasih kembali untuk teman-teman yang sudah mendukung, dan yang belum mendukung silahkan subscribe, komen, like, dan share. Baik teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat, keep positif, keep healthy, keep life, dan keep dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.